saya Evi Makrifatul Fauzia, NIM 53020190026. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan hak asasi manusia dengan hukum Islam. Yang pertama, pengertian HAM. Hak asasi manusia secara etimologis, istilah hak asasi manusia berasal dari istilah droit de l'homme Prancis, human rights Inggris, dan hukuk al-insan Arab. Right dalam bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran. Secara terminologis, istilah hak asasi manusia sering dinamakan dengan hak-hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Pendapat tentang HAM dari beberapa pendapat. Yang pertama, Maryam Budiarjo. HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Yang kedua, John Locke. Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Yang ketiga, menurut Profesor Koejoro Parpopranoto, hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Yang keempat, menurut Baharudin Lopa, mengartikan HAM sebagai hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta atau hak-hak yang bersifat kodrati. Selanjutnya, sejarah hak asasi manusia. HAM dimulai dengan lahirnya Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Carta berisi tentang merencanakan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut atau raja yang menciptakan hukum tetapi ia sendiri tidak terkait pada hukum menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum. Berawal dari sinilah lahir doktrin Reich tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggung jawab kepada hukum. Sejak itu mulai dipraktekkan jika raja melanggar hukum harus diadili dan harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada parlemen. Lahirnya Magna Carta ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkret dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul adagium yang intinya adalah bahwa manusia sama di muka hukum. Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan demokrasi. Bill of Rights melahirkan asas persamaan. Para pejuang HAM dahulu sudah berketetapan bahwa hak persamaan harus diwujudkan betapapun sulitnya risiko yang dihadapi karena hak yang kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan. Selanjutnya lahirnya teori ratio atau perjanjian masyarakat. Montesquieu dengan trias politiknya yang mengajarkan pemisahan kekuasaan guna mencegah tirai. John Locke di Inggris dan Thomas Jefferson di Amerika Serikat dengan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan yang dicanangkannya. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham ratio dan Montesquieu. Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah The Prague Declaration di mana hak-hak yang lebih dirinci lagi melahirkan dasar The Rule of Law. Semua hak-hak ini sesudah Perang Dunia Kedua dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal, yang kemudian dikenal dengan The Universal Declaration of Human Rights yang diciptakan oleh PBB pada tahun 1948. Yang selanjutnya, pandangan ulama tentang hak asasi manusia. Pandangan cendekiawan Muslim yang sekaligus mewakili kalangan ulama Indonesia tentang HAM dapat dilihat dari beberapa pendapat berikut. Yang pertama, pendapat Ali Yafi, misalnya mendukung HAM dengan argumen konsep maslahah yang diperkenalkan pada ulama fikih klasik. Dalam teori hukum usul fikih, ada kaidah yang menyebutkan bahwa
Tujuan umum syariah Islam adalah mewujudkan kepentingan umum melalui perlindungan dan jaminan kebutuhan dasar, pemenuhan kepentingan dan pemenuhan perhiasan mereka. Pendapat yang agak kontroversial tentang hak-hak asasi ini diperlihatkan oleh Munawir Sazali. Menurutnya, bahwa Nabi menyerukan kepada para pemilik budak untuk memperlakukan budak mereka secara lebih manusiawi atau untuk membebaskan mereka sekalian. Namun hingga wafatnya Nabi, Islam tidak menghapus perbudakan secara total. Di zaman sekarang ini, kemanusiaan menyetujui untuk menghapus perbudakan dalam semua manifestasinya. Karena jika umat Islam mempertahankan ayat-ayat yang melegitimasi perbudakan dan hal-hal yang tidak terselesaikan oleh Nabi tentang pembebasan budak, maka mereka tidak akan mendiskusikan persoalan ini secara menyeluruh. Itu sebabnya Sazali menganjurkan untuk menafsirkan kembali teks-teks Al-Quran yang bersifat relatif dan juga teks-teks yang bersifat absolut, seperti sejumlah ayat tentang perbudakan. Yang selanjutnya, hak asasi manusia dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam telah meletakkan dasar hak asasi manusia serta kebenaran dan keadilan jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Dapat dilihat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran antara lain. Yang pertama, dalam Al-Quran terdapat puluhan ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup, dan penyediaan sarana kehidupan. Misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 32. Yang kedua, ayat Al-Quran juga menjelaskan 100 lebih ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk serta tentang persamaan dalam penciptaan. Misalnya dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, Al-Quran telah mengetengahkan sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang bersifat zalim dalam ratusan ayat, dan sebaliknya juga memerintahkan berbuat adil dalam puluhan ayat yang diungkapkan dengan kata adil, qis, dan qisos. Yang keempat, dalam Al-Quran terdapat puluhan ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan mengutamakan aspirasi. Misalnya yang dikemukakan dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Yang kelima, beberapa ayat lainnya yang mewujudkan penghormatan HAM dalam ajaran Islam. Yang selanjutnya, hak asasi manusia dalam hadis. Secara historis, prinsip-prinsip HAM sudah diaplikasikan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa awal kepemimpinan beliau di Madinah. Di Madinah, di samping berfungsi sebagai Rasul, Nabi Muhammad juga menjadi sebagai kepala negara yang warga negaranya sendiri atas berbagai macam aliran dan golongan yang jauh sebelumnya saling bersengketa dan bermusuhan. Uraian-uraian berikut merupakan sebagian dari nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan dalam perspektif hadis yang ditemukan di dalam literatur hadis. Yang pertama, hak hidup, hak persamaan keadilan, hak menuntut ilmu, hak kepemilikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.